يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة ليس في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وما شد في النار. بسند المتصل إلى الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته ومن بركات الصالحين ومن بركات أولياء الكون أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسنده المتصل إلى الإمام ابن جمرة رضي الله تعالى عنه قال: عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس بالإناء. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن الذكر بيمينه ولا يستنجي به. Al-Hadis. Sebagaimana kita ketahui, bentuk corak dan mungkin juga dengan kekuatan, tidak banyak ketara antara kanan dan kiri. Bentuk tangan kanan dengan tangan kiri itu sama. Corak dan juga kekuatan antara kaki kanan kaki kiri itu sama. Kalau ada perbedaannya tidak terlalu ketara sangat. Tapi ternyata yang menurut pandangan tatapan mata kita sama tadi itu tidak sama indah syara'. Jadi dari sini dengan kita tidak dapat merasionalkan hukum hakam. Dari sini dengan kita tidak mampu untuk menyamakan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana dengan kita minum air dengan menggunakan tangan kanan, rasanya air, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menggunakan tangan kiri pun juga rasanya air. Apakah kalau pada waktu kita minum dengan menggunakan tangan kanan, berbeda rasanya pada waktu dengan kita menggunakan air atau meminum air dengan menggunakan tangan kiri? Sehingga dengan kita dapat memahami, oh ini rahasianya. Kalau kita guna tangan kiri, rasanya air. Kalau kita guna tangan kanan, rasanya kopi. Nah itu dengan kita boleh paham. Ternyata tidak demikian. Seperti dengan perut kita akan kenyang pada waktu kita menggunakan tangan kanan, dengan memakan makanan yang kita makan, pun juga dengan perut kita akan kenyang pada waktu kita menggunakan tangan kiri. Tapi kenapa dengan baginda Rasulullah SAW sampai menggunakan bahasa yang sangat-sangat kasar sekali kepada orang yang menggunakan tangan kirinya, inda aklihi wa syurbihi wa tanawulihi, ada dia kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa ya'khudhu bishimalihi wa yu'ti bishimalihi innama huwa syaitan. Kenapa Nabi kita buat umpama seperti itu? Itu lilfatin nazar, supaya dengan kita dapat memahami hukum hakam itu tidak semuanya dapat kita pahami rasionalnya atau tidak dapat kita pahami makna dan hikmahnya. Tidak semua hukum hakam dapat kita rasionalkan secara logiknya, secara rasionalnya, secara akalnya. Itu tidak semuanya. Ada juga yang dapat kita rasionalkan. Jadi pada waktu dengan kita mendapatkan arahan dan bimbingan daripada Sayyidina Rasulullah SAW, maka dengan kita sewajarnya mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sebagaimana ucapan daripada para sahabat Nabi di waktu Allah turunkan suatu perintah yang cukup berat, la taqulu sami'na wa asaina. Jadi ada orang-orang mengatakan kita ini kadang-kadang pada waktu diperintahkan
oleh Allah atau pada itu mendapatkan perintah daripada Allah itu dengan kita gunakan dengan bahasa sami'na wa fakkarna terlebih dahulu. Kemudian sami'na wa ata'na, ada sami'na wa tarakna, sami'na wa asaina. Jadi ada 3 kumpulan manusia. Sami'na yang pertama wa asaina, itu kumpulan orang-orang kafir pada saat itu. Ada juga yang sami'na wa ata'na, itu kumpulan orang-orang beriman. Ada kumpulan yang ketiga, kumpulan orientalis, kumpulan Islam jil, jaringan Islam liberal, jaringan Islam licik, kotor. Jadi dengan mereka sami'na wa fakkarna. Jadi kalau dapat dirasionalkan, kalau dapat mereka pahami secara akal dan juga dengan pemikiran, baru mereka terima. Jadi kita pilih, kita tergolong dalam kumpulan yang mana? Satu, apakah sami'na wa fakkarna, sami'na wa asaina wa iyadzubillah. Kita ingin tergolong dalam kumpulan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan masalah tayamun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayamuna fi tatahurihi wa tana'ulihi wa tana'uli wa fi sya'ni kulli. Nih sisir. Sikat. Sikat kita pegang dengan tangan kanan atau juga kita pegang dengan tangan kiri, insya Allah. Kalau kita sudah terbiasa, tidak kaku dan juga tidak ada bedanya pada waktu kita menggunakan sikat atau sisir untuk kita menyisir rambut, untuk kita menyikat dan juga merapikannya dengan menggunakan tangan kanan atau juga dengan menggunakan tangan kiri. Tapi ternyata dengan kita diperintahkan dan juga dengan begitu memberikan panduan dan bimbingan kepada kita, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayamuna atau at-tayammuna fi tana'ulihi, pada waktu pakai selepa atau sedang, wa tarajjulihi, pada waktu menyikat rambut, wa tatahurihi, pada waktu Nabi kita bersuci, wa bi sya'nihi kuleh, pada waktu memakai kasut, pada waktu Nabi kita menyikat rambut, pada waktu Nabi kita berwudu, wa bi sya'nihi kuleh, dan juga dalam semua keadaan yang mulia. Ini diantara daripada hikmahnya untuk menguji keimanan dan keyakinanmu, dan juga untuk menguji seperti apa mutaba'ah, ada qudwah dan ta'asi kita dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Sebab hikmahnya tidak kelihatan. Beda hanya seperti yang tadi. Alhamdulillah. Guna saja tangan kiri sakit perut kita. Kalau kita minum teh ini panas. Tadi kami pusing-pusing, ngakulah, tak ada masalah. Terus terang saja, tadi malam mungkin jam 1-an lebih ya gitu. 1 kita baru tidur. Subuh tadi itu anak paksa betul. Yang walaupun Hakim dah telepon pukul 2.50 dia telepon. Atau pukul 3 lah mungkin barangkali. Anak pun remang-remang, neng bunyi. Angkat, tak tengok jam pukul berapa game. Dalam pukul 3-an. Oke lah, di pukul 3 mati, atau setan juga bisi-bisi sedikit, kata setan, belum subuh lagi. Subuh pukul 3.27. Yalah, telepon sambung balik sata. Alhamdulillah dibawa ke masjid Safarah tuh, dan Safarah, Safarah yang situ tunggu sempat sembahyang qabliyah atau sembahyang sunat subuh. Yang walaupun mata mengantuk, bahkan pada masa berdiri tadi itu kita sampai menahan, menstabilkan badan. Kalau terperanjat seperti itu, ikut. Yang walaupun konsentrasi dan fokus betul dengan bacaan imam, tapi tetap juga badan susah distabilkan. Saya rasa tadi itu bukan saya sendirian. Mesin yang samping saya itu juga ada sekali terperanjat. Itu yang lebih besar badannya daripada saya. Alhamdulillah, wirid panjang sampai kepada pukul 4.35. Kami pun bergerak. Bergerak dari situ, batangan tuh. Si Semai, doa dia dah, bareng. Yang lainnya, saya rasa lebih kurang jelas sama mazhab lagi kita lakukan. Akhadha binafsi, ma'akhadha binafsika ya Rasulullah. Mayak la'ulanan laylah. Nabi kita bersabda, siapa yang siap untuk khidmat jaga malam, menjaga kami pada malam hari ini? Semuanya senyap.
Ini yang mempelawar Nabi kita, yang mempelawar Rasulullah SAW. Tapi semuanya tidak diangkat tangan. Biasanya pada angkat tangan semuanya. Malam hari itu semuanya diam. Kenapa? Karena semuanya letih, capek, ngantuk, lenguh, jenuh, lengkap, komplit semuanya. Mayyahrusuna hadil laila, siapa yang bersedia untuk jaga waktu pada malam hari ini? Semuanya diam. Pada akhirnya karena sudah tidak ada yang menyahut, oke lah. Nah, saya bilang angkat tangan. Oke, amankan. Jaga kawan-kawan. Sahabat Nabi kita dia semuanya pada tidur. Saya bilang, Allahu Akbar. Rokok, tidak, sujud, bangkit, salam, takbir lagi, terus menerus. Di penghujung malam, di mana suasana pada seketika itu tidak ada yang paling nikmat daripada at-ta'ris. Tidak ada yang paling nikmat daripada tidur, sejuk, nyaman, masyaallah tabarakallah. Maka dengan Sayyidina Bilal yang walaupun dengan beliau mata sudah mengantuk dan keadaan sudah sangat-sangat menunjang dan mendukung untuk beliau berehat sejenak waktu, akan tapi tetap dengan Sayyidina Bilal berjaga-jaga, mata ke arah fajar terbit terus menyedot kepada tunggangan. Santai, tunggangan bukan nyender ke timur tidak akan terjatuh. Kalau dengan tunggangan kalau unta itu bergerak sedikit akan terperanjat, terbangun. Maka mata beliau ke arah fajar terbit. Situ fajar nanti akan terbit, terbantang cerah. Jadi kalau seandainya terbuka sedikit saja sudah nampak kelihatan. Tapi rupa-rupanya bukan sekejap dan juga bukan sesaat, sampai terbit matahari. Sampai dengan terik matahari itu terasa panas dengan para sahabat. Orang yang pertama yang terkejut adalah Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita tanya, Mahada ya Bilal? Aina Bilal? Bilal mana? Jadi kata Sayyidina menjawab, akhada binafsi ma akhada binafsi. Diri saya telah ditimpa oleh sesuatu yang telah menimpa diri kalian semua. Sama mazhab kita, sama-sama tertidur. Nabi kita tak marah pada saat ketika itu. Nabi kita sarankan pasukan tadi untuk berpindah daripada tempat mereka berehat malam hari itu. Di sini tempat telah dihuni oleh syaitan. Mari kita pindah ke tempat yang di depannya. Mereka berwudu, adzan dikumandangkan, kemudian qomat dan salat dilaksanakan secara berjamaah. Jadi tadi itu, ini satu-satunya untuk menghilangkan mengantuk bawa makan. Ada tengok Fatirah. Fatirah dulu. Sebab tamiyah sudah ada. Tamiyah saban hari tamiyah jadi tak sedap juga. Lupakan saban hari full tamiyah. Nanti mata jadi tubulalak. Gantilah dengan sang suka atau dengan apa. Ada Fatirah. Rupanya patir yang sangat sederhana, bukan patirah yang dipotong-potong, atau patir yang digulung. Macam seperti apa bahasa kita sama dengan canai. Nah, dia palit-palit madu, bil asal ada, jubna ada, dengan gula ada. Padahal ambillah asal dengan gula. Gulung panas, makan hilang ngantuk. Nah, sebab patirahnya panas. Jadi patirah tadi itu dia bergelung kan, pulang. Diseduhi begini. Kita pun makan, santai makan. Tak depan habis. Kawan-kawan sudah tengok dah. Kami sudah sampai di sini, di kawasan sini aja. Bukan jauh. Ini mesti orang yang selisih itu nampak heran. Ini nak pergi mana? Dah pukul 5 dah. Jadi setelah sampai sini, saya makan separuh, saya lipat. Rupa-rupanya madunya jatuh ke baju sini. Ya Allah. Tengok jubah saya penuh dengan madu. Itulah, tak boleh disembunyikan. Nak sembunyi, nak rahasiakan macam mana, madu penuh bagian jubah bawah, akhirnya ambil air sapu. Jadi tadi sapu, keselisihan tadi itu lagi sedang nyapu lagi, sapu. Nanti orang tahu, ini kenapa? Jadi daripada kamu mereka-reka menebak atau mengatakan itu dan ini, belok ngaku aja lah. Orang salah sangka dengan kita. Tapi alhamdulillah ngantuknya hilang. Oke, kembali kita kepada pembicaraan kita tadi. Masya Allah, tabarakallah. Lau kana dinu birra'i, lakana asfalul khubbi awla bil masih min a'lahu.
Kalau seandainya agama itu dengan rasional, niscayalah menyapu bagian bawah daripada khuf lebih aula daripada di atas. Kalau kita sapu bawah khuf, wudhu kita tidak sah. Padahal yang terkena debu, yang terkena pasir, yang terkena sampah, yang terkena kotoran itu adalah bawahnya. Tapi kenapa tidak di bawah yang dibasuh atau kenapa tidak di bawah yang disapu? Kalau kita sapu bagian bawah daripada khuf atau daripada kasut, maka dengan sapunya tidak sah. Sebab agama bukan dengan akal. Laukana dinu birra'i. Maka seperti itulah juga hanya antara masalah yang kita bicarakan tadi, istinja. Istinja dengan tangan kiri dan juga istinja dengan tangan kanan. La yamassa dzakarahu biyaminihi. Wallahu alam lah. Rasa-rasanya kalau kita pegang boleh dengan tangan kanan akan lebih mantap lagi kan. Akan lebih kuat rasanya daripada megang kemaluan dengan tangan kiri. Tapi ternyata agama tidak benarkan kita berbuat demikian. Kalau kamu tidak tahu hikmahnya, maka kamu harus pasrah kepada yang maha mengetahui dengan segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang luput daripada hikmah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Coba tengok pada tu yang namanya bateri, al-battariyah bahasa Arab, ada yang positif, ada yang negatif. Itu dengan secara akal kita susah untuk membeda-bedakan. Tapi yang bagaimanapun, kalau tanpa dengan peralatan kedua-duanya, api atau dengan baterai tidak dapat kita gunakan, al-battariyah tidak dapat kita gunakan. Jadi pertemuan antara yang positif dengan yang negatif itulah yang akan menimbulkan tenaga, tampak, naria daripada barang tersebut. Nah begitulah juga hanya dengan kanan dan kiri. Ada yang sepatutnya Anda gunakan tangan kanan, ada yang sepatutnya Anda gunakan tangan kiri. Kalau kamu tidak paham, memang itu secara bermaksud, secara dimaksud agar kamu tahu perintahku, hukum halal dan haramku, dan juga panduan dan bimbingan daripada Al-Quran. Itu tidak mutlak harus Anda pahami. Tujuannya tidak lebih daripada untuk menguji keimanan Anda yang pertama, dan juga yang kedua untuk memastikan sejauh mana mutaba'ah kamu pada saat kamu tidak paham tentang hikmah dan khasiatnya. Kalau kita paham, mudah. Kenapa kita mudah beramal? La ilaha illallah, la ilaha illallah, karena kita tahu fadilatnya. Kenapa dengan kita beli handphone? Karena kita tahu hikmahnya dan juga tahu kegunaannya. Kenapa dengan kita beli motor? Karena kita tahu kegunaannya. Kenapa dengan kita sanggup beli dengan harga dan juga dengan nilai itu 2 buah. Ada satu Alphard, ada satu lagi Belfire. Kenapa tidak beli kancil saja? Harganya jauh beda. Nah, disarankan, tidak disarankan. Kita tahu keselesan pada waktu kita naik Alphard, keselesan pada waktu kita naik Belfire, atau juga dengan kereta mewah lainnya. Jadi mudah dengan kita berkorban untuk melakukan sesuatu kalau pada itu dengan kita mengenal kecanggihannya, keselesaannya, kenyamanannya. Tapi pada saat kanan dan kiri tidak ada perbedaan yang ketara, belok kanan pada waktu kita keluar atau juga belok kiri juga tidak ada perbedaan yang ketara, maka keadaan yang seperti itu betul-betul menguji sejauh mana kecintaanmu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-qamis ahabbu athyabi ila Rasulillahi al-qamisu. Jadi kita di Malaysia macam mana sampai diperumpamakan tuh pakai baju kamis itu kan budayanya orang Arab. Pakai sorban tuh budayanya orang jahiliyah. Kenapa dengan kita harus pakai budayanya orang Arab? Kenapa kita juga harus pakai baju kamis? Ini okolohom, seperti itu mereka berpandangan. Mereka tidak mengamati hikmat dan rahasia daripada hadis ahabbus thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-qamis. Pakaian yang Nabi kita sukai itu adalah baju kamis. Di mana pada saat ketika dengan kita memakai jenis pakaian yang Nabi kita pakai, menyukai jenis perkara-perkara yang Nabi kita suka, itu mempunyai nilai qudwah dan ta'asi. Qul, katakan kepada mereka kalau mereka tidak mengerti. Qul ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutin aku, makanku, minumku, duduk dan lihatku, santai solehku, hias dan dandananku, dalam segala ahwal tidak ada yang terkecuali. Yang bagaimanapun
Setiap segala-galanya daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai neraca dan juga mempunyai mizan asyara dan juga panduan bimbingan hidayah daripada Allah Jalla wa'ala, yang paling tidak dengan kita berkudua mencontohi gerak dan rentak insan yang paling mulia di sisi Allah. Kalau sampai dengan seumpama bintang-bintang film atau binatang-binatang film, atau dengan seumpama atlet, atau dengan seumpama artis, bola dunia pada tahun yang sebelumnya, bukan yang barusan tadi itu, bukan yang lalu, tahun yang sebelumnya, pada tahun 2014. Perasaan tak? Bas-bas itu dicat seperti dengan baju Argentina. Ada muka di sini dicoring-coring dengan cara warna sama dengan pakaian yang dipakai sama pemain. Itu kira-kira kurban ta'asih yang seperti apa dengan mereka? Ada nilai ibadahnya? Tidak ada. Dahulu pernah kita diberi. Kenapa pula dengan kita pakai sorban? Abu Jahal pun pakai sorban. Abu Lahab juga pakai sorban. Jadi seolahnya dengan kita pakai sorban ini tidak lebih daripada membanggakan suatu pakaian yang juga dipakai oleh orang-orang kafir. Senang dengan jawabannya. Abu Jahal pun juga makan. Abu Jahal pun juga buang air besar berak dengan bahasa kasarnya. Awak kenapa berak? Ikut Abu Jahal kah? Apa bedanya? Abu Jahal makan minum. Jadi kalau kita nak beda dengan Abu Jahal, jangan makan. Sebab Abu Jahal makan. Jadi pada itu ada kesamaan yang seperti itu. Jelas pasti dan pasti kita bukan karena Abu Jahal, bukan karena non-Muslim, bukan karena orang Yahudi, bukan karena orang Nasrani. Kalau orang Nasrani berjanggut, kita juga berjanggut. Kita berjanggut, simpan janggut karena Sayyidul Anbiya wal Muslimin, penghulu para nabi-nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu karena yu'fi lihyatahu i'fa'ul liha, menyimpan itu juga membiarkan janggut. Maka seperti itulah juga dengan pembicaraan yang kita bicarakan tadi itu. Nabi kita larang kita menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dan juga Nabi kita larang kita beristinja dengan tangan kanan. Kenapa? Sebab itu mimbabi adihana. Kalau mimbabi takrim, untuk yang mulia, memberi, menerima, bersalaman, itu kita gunakan tangan kanan. Tapi kalau daripada perkara yang sebaliknya, seperti pada waktu kita beristinja, pada waktu kita megang kemaluan, pada waktu dengan kita masuk tandas, maka disunatkan dengan kita mendahulukan yang kiri. Ada satu sedikit masalah. Kan kita dilarang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Dalam waktu yang sama kita dilarang beristinja dengan tangan kanan. Jadi kalau kita pegang kemaluan dengan tangan kiri, mengistinjainya macam mana? Antum belum pernah, belum terpikir lagi kan? Ini batu nih, ambil batu, kiri dah pegang. Takkan kita boleh guna dua aksi atau dua perbuatan? Kalau sudah kita pegang kemaluan dengan tangan kiri, ambil batunya macam mana? Mau tidak mau kita akan guna tangan kanan. Kalau kita guna tangan kanan, berarti kita melakukan istinja dengan guna tangan kanan. Kalau seandainya istinjanya sumpama ala orang sini ke tembok misalnya, nah itu tak ada masalah. Pegang kemaluan, terus kita sapukan ke situ. Ini laki-laki, tapi kalau perempuan macam mana? Sapu-sapu macam itu. Tak boleh. Jadi gimana kira-kira untuk kita mengatasinya? Jadi kata ulama, yang walaupun dengan kita memegang batu dengan tangan kanan dalam keadaan seperti itu, tapi bukan batu yang kita sapukan, tapi dengan kemaluan yang kita palitkan kepada batu, supaya tetap saja istinja dengan menggunakan tangan kiri. Nah, ulang hadir sekali lagi. عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس بالاناء. Wala yatanafas bil ina. Satu, jangan beristinja dengan tangan kanan. Yang kedua, yang pertama pada urutannya, jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Nanti, maaf ya. Maaf.
akan ada satu keadaan yang akan lebih menentukan dan juga memang sangat-sangat diperlukan. Kita menggunakan salah satu daripada kedua belah tangan kita. Jadi untuk kamu yang bujangan, nanti dulu, ini kepada orang yang sudah berumah tangga. Jadi pada seketika itu, keadaan yang mendesak, yang dengan kita akan memegang kemaluan kita pada saat ketika itu. Disitulah peranan daripada hadis, apakah dengan kita akan gunakan tangan kanan atau juga akan gunakan tangan kiri pada waktu kita bersama pasangan. Indah idkhalid dzakar pakai tumsiku biyaminik wa tuwajihuhu ila al-mahbal, atau dengan seseorang itu akan memegangnya dengan tangan kanan kemudian mengarahkan ke situ. Nah, itu diantara daripada tuntutan yang dengan kita diarahkan untuk kita menggunakan tangan ini. Dan ketika ayat nafas inda syurbi, jadi Nabi kita kalau pada waktu minum di dalam kitab Syama'il, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanafasu salasa. Apabila Nabi kita minum, Nabi kita akan tarik nafas banyak 3 kali dan tanafus kharijal ina. Bismillahirrahmanirrahim. Jauhkan, minum kembali, jauhkan, minum kembali. Jangan diminum sambil bernapas. Jadi ada 2 madhab, ada 2 sunnah. Sunnahnya Maradona dan sunnahnya baginda Nabi. Sunnahnya Rivaldo, Maradona, pemain-pemain bola sepak, botol diambil tangan kiri pada waktu di tengah padang stadium, sambil bernapas sambil minum. Itu sunnahnya, sunnah Maradona. Tapi sunnah baginda Nabi, minuman yang walaupun sedikit itu akan kita bagi 3, dan jangan sampai dengan kita tarik nafas pada bejana gelas cawan yang kita gunakan penuh. Masya Allah, tabarakallah. Tidak lebih daripada ya, ini kan untuk kita biasanya kalau benda agak kurang, agak janggal, tapi itu kita sendiri tak ada terlalu masalah sangat. Misal seperti pada waktu kita sedang berada di bilik tidur, kita kentut, tak ada masalah. Kita tidak ada ada di antara daripada kalian pada waktu mau kentut, pada waktu kita lagi sedang berada di bilik tidur, karena kita nak kentut terus kita bangun, kita keluar bilik, terus masuk ke tandas, terus kita kentut di tandas, tak ada. Atau dengan kita keluar bilik sini terus kita kentut di luar sana, tak ada. Jadi pada waktu kita di bilik tidur kita kentut di sana, kentut saja, asalkan buang angin, apa masalah. Jadi dengan kita boleh terima dan siap untuk mencium bau-bauan yang tidak sedap daripada kita pada waktu kita kentut di dalam kain selimut. Itu baunya paling lama, lekat dia kadang-kadang. Nah, tidak jauh berbeda kalau dengan yang seumpama tadi itu kita terima, apa juga problemnya pada waktu dengan kita minum, terus kita tarik nafas pada masa kita minum. Yang dengan kesannya paling terkesan satu, kesannya pada saat ketika dengan kita minum sambil tarik nafas akan terkeluar udara masa kita menghembuskan nafas, dan dengan imbasan udara tadi itu akan masuk ke dalam air minum. Sehingga sampai kepada perkara yang sekecil itu agama kita menjaga kita demi untuk kesehatan, demi untuk keselesaan, demi untuk kebersihan. Makanya seperti yang kita sebutkan tempoh hari, membuang angin bosok atau berkentut di tempat orang ramai, di khalayak orang ramai, atau pada waktu kita lagi sedang bersama, hukumnya haram. Mempertanyakan siapa yang kentut pada waktu kita keciuman bau pun juga hukumnya haram. Man satara muslim, man satara Allah fid dunya wal akhirah. Jadi salah seorang perempuan makcik tua menanyakan masalah hukum hakam kepada imam, salah satu daripada ulama kita yang pada akhirnya dikenal dengan Asam, Imam Hatim Al-Asam. Jadi pada masa pertanyaan itu ditanyakan kepada beliau, setelah bertanya terkentut, makcik tua terkentut, terkentut. Jadi dengan perempuan tadi itu mungkin sudah tidak dapat mengawal dan juga tidak dapat menahan sehingga sampai terkentut di hadapan ulama besar Imam Hatim Al-Asam. Sebelum kejadian tadi itu beliau tetap dikenal dengan nama Hatim, Asamnya tidak ada. Jadi perempuan tadi itu nampak kelihatan malu betul.
Nampak daripada strotul muka dilihat sama Imam Hasan sangat-sangat malu sekali. Jadi pada waktu itu Imam Hatim Al-Hasan rahimahullah ta'ala berkata kembali kepada perempuan itu, ya mra'ah, irfa'i sautik. Hai perempuan, tolong lantangkan, keraskan, nyaringkan suara kamu, sebab aku tidak mendengar. Lega, ceria perempuan tadi itu, alhamdulillah. Syekh tak mendengar kentutku tadi itu. Oh, apa tak mendengar apa, lantang betul punya di hadapan tuh guru. Tapi Imam Hatim Al-Hasan sanggup diberikan gelaran Al-Hasan setelahnya karena demi untuk merahasiakan aib atau rasa malu daripada wanita berkenaan. Hei perempuan, tolong tanyakan kembali pertanyaan kamu tadi itu. Sebab itu tidak lantang dan juga tidak jelas dengan aku. Kenapa bila suruh untuk mempertanyakan kembali dan suruh beliau mempertanyakannya dengan suara yang lantang, supaya perempuan tadi itu merasa ceria dan tidak ada rasa segan dengan bunyi kentut yang keluar padaku bertanya di hadapan beliau. Wa ayyutanabbasa bihi aifil inai. Naam. Hadis. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى كلبا ياكل الثرى من العطش واخذ الرجل كفه فجعل يغرف له به حتى ارواه فشكر الله له فادخله الجنه. Tengok, tidak lebih daripada hanya sekedar melayan satu ekor anjing. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Nabi kita bersabda, pada tiap makhluk yang hidup itu ada nilai sedekah di sisi Allah. Bagi makan kepada kucing, bagi makan kepada kambing, kita bagi makan kepada lembu, kita bagi makan kepada anjing sekalipun. Fikuli kabidin ratbin sadaqah. Di waktu laki-laki tadi itu melihat keadaan daripada anjing yang kehausan, dia pun menyadari bagaimana rasanya, bagaimana perihnya pada waktu dia kehausan tadi. Jadi kalaulah dia sudah keluar daripada telaga, daripada perigi untuk mengambil air telaga dan meminumnya, tapi dia dapat rasakan bagaimana dengan derita yang dirasakan oleh satu ekor anjing yang kehausan. Tidak pikir panjang. Ada riwayat itu adalah wanita pelacur, tidak pikir panjang, dia gunakan khubnya untuk turun ke perigi dan juga untuk mencedok air tersebut. Air diminumkan kepada anjing yang lagi sedang kehausan. Fasyakarallahu sa'yaha wa ghafara laha. Hanya dengan seumpama segelas air minum atau juga dengan secawan minuman yang kita berikan kepada binatang, itu boleh menjadi asbab ridha, maghfirah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita ambil daripada hadis yang diriwayatkan di sini, agar Anda tidak memandang sedikit. Jangan pernah kita memandang sini, jangan pernah kita memandang sedikit. Baik kebaikan-kebaikan yang baik atau juga dengan kejanggalan-kejanggalan yang negatif. Ambil pelajaran daripada hadis ini. Insya Allah ada hubung kaitnya dengan pembicaraan yang kita bicarakan pada beberapa pertemuan kita yang telah lalu tentang handphone di majelis ilmu, majelis zikir dan juga di dalam masjid. Kira-kira apakah dengan perempuan pelacur mendapatkan keampunan dosa karena mengimpakkan sejumlah tidak kurang daripada sekian juta, sekian bilion? Tidak. Apakah dengan dia beristighfar sebanyak tidak kurang dari ratusan ribu kali? Tidak. Apakah dengan perempuan tadi itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah? Pun juga tidak. Apakah dengan perempuan tadi itu bertukus-tukus untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang ramai? Pun juga tidak. Tak lebih daripada setakat bagi air minum kepada seekor anjing, yang dinilai daripada perbuatan seseorang tadi itu adalah ketulusannya. Kita kadang-kadang anak malik musbitada, musbitaya, musbitae. Ambillah, tapi tahu bah kalimah. Begitu. Kita tengok back teman kita terbiar di sana. Terus seperti itu. Jangan mengantuk. Itu yang kecil seperti itu. Kalau seandainya secara sengaja, mungkin akan berdampak negatif yang besar kepada kita. Kebaikan-kebaikan yang walaupun kecil, Masya Allah, Tabarakallah. Mungkin dengan kita dengan memberikan respon, mungkin juga dengan kita memberikan agar bagaimana suasana jadi hidup, mungkin juga peranan daripada kita, tidak lebih daripada untuk menceriakan. Kamu berkasidah, kawan-kawan senyap. Ya Imam Ar-Rusdi ya sanadi, anta ba'dallahi mu'tamadi,
فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ya Imam Ar-Rus. Kawan-kawan tadi yang menyahut. Kamu persoalan kembali. Sahutannya kamu. Ya bena Abdillah ya amali ya malatal khaifil wajili nadratan ya akramal rusuli وبغوص حلاني عقدي. Kita kan sudah tarik nafas nih, sudah sedikit porsi tenaga dan suara, maka harapan kita sahut ya ima kawan-kawan, tapi mereka semuanya senyum saja. Mungkin tidak lebih daripada menyahut lantunan kasidah daripada teman yang berkasidah itu mempunyai nilai ghufranus dzunub, keampunan dosa, al-maratibul ula, kedudukan yang tinggi, as-sumu wal makanah wal manzilah indallah. Kenapa? Sebab Allah tidak menilai dengan besarnya satu pengorbanan yang kita lakukan, tidak dinilai dengan kuantitinya, tidak dinilai dengan jumlah bilangannya, tidak dinilai dengan besar dan kecilnya. Yang dinilai di sisi Allah itu adalah ketulusan dan keikhlasan daripada kita. Tulus betul. Kalau kita bagi minum kepada manusia sama bangsa, sejenis dengan sesama manusia. Tapi ini anjing, apa urusan aku dengan anjing? Anda mali. Ente mati-matilah. Kalau kamu mampu lah situ. Apa hubungan aku? Kita tidak ada hubungan keluarga dengan anjing. Tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. Anjing-anjing, manusia-manusia. Kalau manusia yang kelaparan kita bantu itu wajar. Tapi kalau anjing yang kelaparan terus kita bantu, itu luar biasa. Berarti kamu punya sifat rahmat di dalam hati. Innama yarhamullah min ibadihi rohama. Satu, ada sifat rahmat. Kedua, ada sifat rasa kasih sayang dan juga dengan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan kita mensyukuri pawar anugerah kenikmatan yang Allah bagikan. Anda pandai bersyarat, kamu pandai menerangkan, kamu pandai mengamat dan juga memberikan bantuan dan pertolongan. Maka jangan sampai suatu kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu tidak kita gunakan dengan baik. Jangan sampai tidak kita manfaatkan. Dia tidak boleh bercakap. Jadi misalnya kecek Kelantan, kawan-kawan daripada Kelantan, saya tak pada kecek Kelantan. Walaupun saya duduk di Kelantan lama, saya tiap bulan pergi ke Kelantan kira-kira dalam seminggu duduk di sana. Tapi tetap saja yang sedikit yang orang yang dikebawahkan itu saja sedikit itu pun kadang-kadang tersalah-salah. Jadi kalau pada waktu saya pengajian di Masjid Muhammadi 3 malam kadang-kadang berturut-turut pada tiap bulan. Daurah pengajian kitab hadis di sana tiap 3 pertemuan khatam 1 buah kitab Al-Arba'in. Tapi dengan bahasa penyampaian seperti bahasa sekarang ini sedikit pun tidak menggunakan bahasa Kelantan kecuali kalau saya pasti sebutannya itu betul. Kadang-kadang nak sebut juga tapi tidak betul. Jadi kita pun saya merasa seperti itu. Makanya kawan-kawan daripada Indonesia, tak payahlah cakap Malaysia. Tak perlu cakap kece Malaysia. Sebab kadang-kadang kita sudah rasa-rasa betul, tapi menurut mereka makhrajnya itu masih belum tepat lagi. Dia ada idgham, dia ada iklam, dia ada ikhfa, ada hukum tajwidnya dalam bahasa mereka. Nah, jadi daripada tersalah-salah, udahlah kita gunakan bahasa standar. Dengan menggunakan bahasa standar, semuanya paham. Jadi, apa yang ingin kita kongsikan tadi itu, tentang cerita daripada hadis, ketulusan daripada seseorang itu besar nilainya, di mana dengan kita Allah berikan kita lebih dengan bahasa yang kalau pada waktu kita terangkan dengan bahasa itu mudah paham, orang mudah mengerti, karena itu memang merupakan bahasa tempatan. Oke, kita serahkan kepada teman kita yang berkenaan. Seakan-akan isyarat daripada Allah, kalau kamu punya suatu kelebihan, jangan sampai kamu kaku dengan kelebihan yang Anda miliki. Jadi kelebihan dengan salah seorang pelacur tadi itu, anjing dia tidak akan mampu untuk mengambil air daripada telaga. Kalau dia masuk, dia jelas tidak akan boleh keluar. Itu boleh membahayakannya. Aku ada otak, aku ada akal, aku boleh bantu dia. Maka dengan nilai yang seperti itu, juga dengan usaha dan pengorbanan yang seperti itu, yang walaupun hanya kepada satu ekor anjing, ternyata lebih besar pahalanya daripada impak sekian duit. Sama pahalanya dengan melaksanakan al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah.
fasyakarallahu sa'yahu wa adkhalahul jannah. Allah terima kasih, Allah ridha dengan perbuatan yang dilakukannya, dan dengan demikian Allah memasukkannya ke dalam surga. Jadi kembali pada perkara yang kita sebutkan tadi, perkara kecil dalam masalah apa saja jangan dipandang kecil, sebab kita tidak bermuamalah dengan makhluk. Kalau dengan seumpama kita dengan kedutaan, kita dengan kerajaan, kita dengan kementerian, kita dengan delegasi, atau juga kita dengan perusahaan, itu mungkin saja besar, kecil, banyak, sedikitnya perbuatan dan jasa yang kita laksanakan itu akan dinilai. Tapi kalau pada waktu kita bermuamalah dengan Allah, sekecil dengan seumpama seseorang yang memotong dahan kayu yang menghalang kelancaran lalu lintas, dan juga dengan sesederhana memberikan segelas air minum, atau juga dengan secupak minuman kepada anjing, ataupun juga Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, dengan musahabahnya anjing kitbir dengan ashabul kahfi, itu ternyata menjadi asbab rahmah, maghfirah, dan surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita nak hubung kaitkan pada waktu kita masuk ke rumah Allah Jalla wa'ala secara sengaja, supaya jangan sampai mengganggu orang lain, supaya jangan sampai mengganggu diri pribadiku, supaya jangan sampai mengganggu ibadahku, kita off-kan, bukan kita selankan saja. Jadi kita off-kan handphone kita pada waktu kita masuk ke masjid. Allah tengok, mada nawai hina ma'akfal tajawalak atau mahmulak, apa yang Anda niatkan pada waktu kita tutup handphone kita di saat kita masuk masjid. Itu besar nilainya di sisi Allah. Kalau tujuan kita untuk memuliakan masjid, tujuan kita untuk kita memuliakan ibadah, tujuan kita untuk menjaga kestabilan komunikasi kita dengan Allah, supaya jangan sampai dengan kita diganggu dengan komunikasi kita bersama makhluk, supaya tidak ada sebarang gangguan pada waktu kita berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu ya Azim ya Halimu ya Alim, anta rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal rabbu rabbi wa ni'mal rabb wa ni'mal hasbu hasbi, tansuru man tasha wa antal azizul hakim. Tek 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 tek. Tangan kita nak kemana? Mesti kita nak ambil. Kalau kita ambil handphone, bacaan akan kita hentikan. Kalau kita ambil handphone, apalagi kalau kita menjawab panggilan, confirm, pasti dan pasti tilawah akan kita hentikan. Kita berpaling daripada Allah kepada makhluk, yang kalau kita tangguhkan pun kita masih punya peluang untuk kita menjawab panggilan. Kita katakan minta maaf, tadi saya lagi sembahyang, tadi saya lagi di masjid, tadi saya lagi di majelis ilmu. Kita masih boleh buat jawaban seperti itu. Kira-kira kalau pada itu kita orang gede, kita ini bukan orang alang tanggung, tidak, kita orang gede, kita katakan saja Perdana Menteri kah, Presiden kah, Tuan atau apa saja dengan sebutannya. Pada itu saya bagikan kamu waktu untuk berjumpa dengan saya ini jadi raja. Saya ini ada Sultan Muhammad, saya ini ada Sultan Abdul Halim tuanku yang sudah makan. Orang Kedah banyak yang dua kali tidak ada dengan negeri-negeri lain. Yang dua kali jadi Menteri Besar orang Kedah. Yang dua kali jadi Perdana Menteri orang Kedah. Yang dua kali jadi yang di Pertuan Tengah Agung juga orang Kedah, ya kan? Nah, yang lain-lainnya kamu bikin sendirilah. Nah, insya Allah. Dua kali yang jadi di Pertuan Agung tuanku Sultan Abdul Halim. Dua kali menjadi Menteri Besar itu dengan Mahris, anaknya Dr. Mahathir. Yang jadi dua kali Perdana Menteri Dr. Mahathir. Yang jadi dua kali dengan yang lain, cukuplah saya tiga, kamu tiga, alhamdulillah. Takkan saya sebutkan semuanya, mikirkan kesana kemari. Nah, tuh alhamdulillah, Allahu Akbar, serba dua kali. Jadi dengan handphone yang kita matikan pada waktu kita masuk ke masjid, Allah akan di atas tujuan apa? Salah, tadi saya mau sebut sesuatu. Jadi saya Sultan. Kamu mungkin dengan perantaraan koneksi mana, atau dengan abdan yang dekat dengan saya, atau dengan Ustaz Bayaki, Ustaz Nazrul, saya nak berjumpa dengan. Akhirnya saya berikan waktu untuk Anda dalam 5 menit saja, untuk berbual-bual dengan saya. Kira-kira secara jujur, saya tersinggung tak? Pada waktu saya berikan kamu waktu 10 menit untuk berbicara, mengadukan, menyampaikan, mengongsikan sesuatu kepada saya, dan kamu anggap itu penting.
Pada waktu kita lagi sedang berbual-bual, saya dengar begini. Oke. Salah nanti mungkin boleh teruskan. Terus kamu ambil handphone. Kamu usah. Atau kamu balas SMS. Agak-agaknya bagaimana perasaan saya pada saat itu? Tersinggung. Tegonis. Kalau dengan seumpama orang yang sebaik kita, mungkin hanya tersinggung saja. Tapi kalau dengan semua orang yang punya authority, punya wewenang, dan punya leluasa, mungkin kamu akan diusir. Lo keluar. Oh, langsung diusir. Kalau makhluk yang mengusir kita, khair-khair saja. Tapi kalau pada waktu kita diusir oleh Allah karena kita kurang adab, adab Allah ini, itu perkara luar biasa. Kenapa kita berbicara ke arah sana? Karena tadi cerita tentang anjing, hanya dengan sedikit jasa kepada anjing ternyata boleh membawa kita kepada keampunan. Begitu juga dengan sebaliknya, wal'iyadzubillah. Maka tiap segala kebaikan atau juga sebaliknya, Nabi kita berpesan kepada kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kau mensepelekan satu perkara ma'ruf, dan juga sebaliknya wala tahkiranna minasyarri syai'a. Jangan sampai kita memandang kecil kepada tiap kejanggalan-kejanggalan yang berlaku, sebab mungkin saja kecil-kecilnya yang kecil daripada kebaikan itu akan membawa seseorang ke dalam surga, kecil-kecilnya daripada perkara yang negatif, karena itu tidak sopan di hadapan Allah, boleh membawanya kepada murka Allah Jalla wa'ala. Naam. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. Jadi dari sejak dahulu dan Nabi kita nasihatkan seperti itu. Kenapa dengan kita tidak paham? Sehingga sampai sejak daripada tahun 2004, saya dengan kawan-kawan di Mahat Az-Zain, dari masa ke masa di antara daripada problem yang saya rasa itu merupakan problem yang paling besar, mengantuk pada masa pengajian. Jadi gimana cara kita mengatasinya? Kalau saat ini kita punya uang banyak, kita adakan kompresi. Kita panggil pakar-pakar dunia agar bagaimana kita tidak mengantuk pada waktu kita berzikir, dan tidak mengantuk pada waktu kita beribadah, dan tidak mengantuk pada waktu kita di masjid, apalagi pada waktu kita mendengar khutbah. Memang beda betul, sangat-sangat ketara perbedaannya khutbah di sini dengan khutbah di tempat kita. Khutbah tempat kita, kompom, dapat kita pastikan. Baru saja dengan mukadimah permulaannya, alhamdulillah, itu sudah ramai orang yang teranggung-anggung mengantuk di depan imam, di depan khatib, saf-saf yang pertama. Kalau mesin tidak, sebab mesin mungkin kena pengaruh suara, ataupun juga dikenakan karena dengan mereka menghayati dengan pembicaraan yang dibicarakan. Kalau kita katakan penghayatan, khutbah disampaikan juga dengan bahasa kita, bukan dengan bahasa Mesir. Tapi kenapa? Mesir jarang-jarang ternampak mengantuk dalam masa khutbah dan juga dalam masa pengajian. Jadi pada waktu itu susahnya mengantuk lagi, suruh berdiri, mengantuk di waktu berdiri. Suruh basuh muka, tetap juga mengantuk. Suruh berwudu, tidak teratasi. 1001 cadangan yang dicadangkan tetap masalahnya tidak teratasi. Padahal jawabannya jelas sekali daripada hadis. Kenapa kamu pusing sana pusing sini? Apakah dengan pancurkan air pistol dengan menggunakan peluru air, atau dengan cara menggunakan bam, atau dengan jepit telinganya, atau suruh basuh kepala, atau juga suruh mandi, suruh berwudu, itu ternyata semuanya gagal. Rupa-rupanya dengan jawabannya Nabi kita bersabda, idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud. Apabila salah seorang kamu mengantuk di waktu sembahyangnya, hendaklah dia tidur. Rupa-rupanya yang mampu untuk mengatasi mengantuk itu adalah tidur. Bukan suruh makan, bukan suruh mandi, bukan suruh berjalan, bukan suruh berdiri. Jadi kalau ada santri yang mengantuk, suruh tidur saja. Jadi nanti pengajian di sini Ustaz Nazrul kosongkan satu buah bilik, sediakan rehab dengan bantal di situ. Yang mengantuk, tafadhol. Kamu tidak akan dapat mengatasi mengantuk kamu kecuali kalau kamu tidur di sana. Cuman masalahnya kalau dia serius, kalau kita suruh tidur memang benaran dia pergi, dia tidur. Akhirnya kedengaran, kahalah kita suruh tidur benaran.
Pikir tadi itu kalau suruh tidur adalah rasa segannya dengan kawan-kawan. Tanya pada waktu kita suruh tidur, tidur beneran. Tidur. Tapi Ustaz suruh. Paham-pahamlah. Bukan semua yang disuruh itu harus kita lakukan. Idza nama ahadukum idza na'asa an-nu'as. Itu dikatakan dengan kita mendengar suara. Batasan daripada nu'as mendengar suara, tapi dengan kita tidak paham apa yang dibicarakan. Satu, itu dengan definisinya. Kedua, kita mendengar cerita. Mungkin susah untuk kita rungkaikan. Macam mana dikatakan dengan Imam Abu Hanifah tidak pernah tidur malam. Macam mana juga dikatakan dengan Al-Imam Syafi'i malam dibagi kepada 3. Macam mana diriwayatkan dengan Sayyidina Tamimud Dari, dengan Sayyidina Utsman bin Affan, dan juga dengan sejumlah sekian daripada para sahabat dan tabi'in yang khatam Al-Quran pada tiap malam. Pertanyaannya, memangnya mereka tidak mengantuk kah? Tak letih kah? Tak nak tidur kah? Tetap sehat, tetap stabil? Macam mana dengan berpanjang-panjang malam, sepanjang malam mereka dengan zikir? Nanti insyaallah dalam kitab Iqamatil Hujjah atau juga di dalam kitab Rasail yang akan kita baca insyaallah sebelah petang nanti, kita akan tengok ada yang dengan zikirnya sampai 12.000 kali, ada yang dengan zikirnya 40.000 kali, bahkan ada yang dengan zikirnya 100.000 kali. Syekh Maulana In'am Yusuf sebagai salah satu daripada penasehat syura dalam tabligh, pada waktu meninggalnya salah satu daripada syura, Maulana Syekh Abdul Wahab menyarankan untuk pengganti surah yang meninggal itu di kalangan kita yang berkumpul di sini itu hanya kepada orang yang pernah tengok malaikat saja. Jadi setelah saran tadi itu diucapkan, maka ulama-ulama yang berkumpul, ulama-ulama hebat, jadi kalangan para surah keluar. Kalau dengan bahasa kita sekarang, Maulana Hamzah keluar, Maulana siapa keluar, Maulana Hamid keluar, itu penasehat di Sri Petaling. Maulana siapa keluar sampai tersisa satu orang di dalam majlis tadi itu siapa? Maulana Yusuf. Rupa-rupanya dengan beliau tidur lagi, rupa-rupanya dengan beliau berzikir dengan la ilaha illallah pada tiap hari itu tidak kurang daripada dalam 250.000 kali. Pertanyaannya, macam mana mereka punya kekuatan seperti itu? Bagaimana tidak mengantuk? Kata letih, kita sudah coba tadi malam cuma terlambat tidur, bukan tak tidur, terlambat saja. Subuh kita sudah mengantuk. Yang ini sepanjang malam dan tiap malam sampai sekian tahun. Dengari firman Allah yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai kepada la ta'khuduhu sinatun wa la naum. La ta'khuduhu sinatun, Allah tidak ditimpa sinah ngantuk wala naum. Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. La ta'khudhu sinat wala naum lahuma fis samawati wa ma fil ardi ila akhiril ayat. Jadi dengan seseorang yang pada waktu mendapatkan lempiasan imbasan daripada sifat-sifat kesempurnaan daripada Allah, pada waktu mendapatkan lempiasan daripada sifat-sifat Allah, itu yang memberikan dia kelainan daripada yang lain. Bagaimana dia boleh tidak mengantuk, bagaimana dia boleh punya kekuatan, bagaimana dengan dia boleh tekun, bagaimana dia boleh istiqamah, sebab karena dia telah mendapatkan imbasan daripada sifat Al-Qawi itu, mendapatkan imbasan sifat Ar-Rahman. Kita heran, tak ada emosi kah, tak ada marah-marah kah, macam mana kamu boleh sabar, macam mana mereka boleh tabah, dicercah, dicaci maki, diolok-olok, justru sampai didoakan, dicercah, walaupun sampai dengan tuduhan. Bangun. Pada waktu bangun, ternyata ikat pinggang yang di dalamnya terdapat tidak kurang daripada 1.000 dinar emas, 800.000 RM itu hilang. Tengok sana, tengok sini, tidak ada seorang di mesin, melainkan yang ada di pojok sana. Yang di pojok tadi langsung ditangkap, dipeluk oleh yang kehilangan duit tadi itu, dan langsung didakwa kau pencurinya. Sebab awak yang ada di mesin pada saat ketika itu. Jadi tanpa mempertanyakan, pada waktu dituduh, kamulah pencurinya, kaulah yang mengambil uang aku yang senilai 800.000 RM, maka pada saat ketika itu si pendakwa berkenaan diajak datang ke rumah. Sampai ke rumah ditunggu sejenak, bukakan peti besi atau buka almari atau buka apa saja, dikeluarkan uang tunai senilai 1.000 dinar emas dan diserahkan kepada laki-laki tadi itu. Orang tadi itu balik,
yang berkenan pun juga balik sama-sama masing-masing menuju haluan. Beberapa waktu kemudian saat ketika dengan siang mengatakan kehilangan duit tadi itu sampai ke rumah, rupa-rupanya duit ada di rumah. Yang curi siapa? Yang ngambil siapa? Teman dia sendiri. Tidak lebih daripada bergurau buat teman terperanjat handphonenya kita. Handphone di tangan. Mudah-mudahan tidak percaya MP3-nya. Tujuan untuk memperangkap dia saja supaya dia terperanjat. Pada itu kehilangan handphonenya baru dibeli. Nah begitu tujuan daripada teman-temannya. Jadi pada waktu duit yang 800 ringgit atau 1000 dinar emas diserahkan. Jadi laki-laki tadi itu bukan pencuri, ialah bukan pencuri. Akhirnya dicari, dikejar, siapa beliau? Rupa-rupanya adalah Sayyidina Al-Baqir min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan Guru, pada cucu baginda minta ampun, minta restu, minta ridha, saya pun tak sengaja. Khair saja, oke saja. Jadi duit tadi mau dikembalikan, sebab itu bukan duit beliau. Itu bukan duit yang berkenan, duit berkenan tadi ambil sama teman-temannya dan dikembalikan. Mau tidak mau akan dikembalikan pada si yang berkenaan. Tapi ternyata apa kata Sayyidina Al-Baqir atau ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau duit itu sudah keluar daripada aku, itu tidak akan kembali kepada saya. Bagaimana boleh tabah seperti itu? Kalau kita tarik baju dia, loh sepatutnya jadi itu. Jangan sembarang tuduh. Lo pikir dulu, memang tampang yang semacam itu, tampang itu maksudnya fisikal. Penampilan yang seperti ini nampak seperti pencuri. Kan? Kalau pencuri tak bakalan tetap bekal di masjid, takkan tetap duduk di situ. Kalau pencuri setelah ambil, dia lari. Kamu nggak pikir, kaprong. 3, 4, 5, 6 kali kita tampar, kita pukul, kita belasah dulu. Baru kita katakan datang. Kalau meminta maaf, okelah saya terima kamu. Etisahnya. Itu kita. Yang ini tidak ada sepatah kata cercah dan celah. Bagaimana mereka boleh tambah seperti itu? Karena mereka mendapatkan imbasan daripada sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat Al-Mudabbir yang maha mengatur. Maka pada itu terimbas dengan sifat la ta'khudhu sinatun wala naum, tidak pernah mengantuk dan juga tidak pernah tidur. Itu yang memberikan mereka kekuatan. Yang walaupun sepanjang malam tidak tidur, tetap saja segala sesuatu yang terpenuhi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim yang terakhir. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. Sebab karena dengan salah seorang daripada kamu pada waktu dia sembahyang dalam keadaan mengantuk, dia istighfar, tapi pada akhirnya justru dia mencerca dan mencaci maki diri dia sendiri. Jangankan dengan membaca Al-Quran yang kita kena fokus dan konsentrasi. Ini seumpama bercakap ini pun begitu juga. Kamu kalau pada itu ngantuk suruh bersyarah, kita tidak fokus. Kadang-kadang kita bercakap, tapi kita bercakapkan. Jangankan orang yang mendengar, kita yang bercakap pun tak mengerti apa yang kita sebut. Kenapa? Karena kita mengantuk. Karena kita tidak konsentrasi. Khawatir, mungkin saja tujuannya untuk istighfar, tapi ternyata dia mencerca dan mencaci maki diri dia sendiri. Masya Allah, tabarakallah, ternyata solusi yang diberikan oleh baginda atau yang telah ditetapkan oleh syara sesuai dengan selera, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keinginan. Yang dengan kita tidak suruh buat jogging dulu. Kalau ngantuk kamu jogging dulu. Atau kamu sambil heng, enggak. Itu kan susah juga. Masa jenggot-jenggot putih begini terus disuruh senam aerobik misalnya. Imamnya perempuan. Jadi kata si Ammar, baru perasaan. Saya sejak daripada di Mesir, Tuk Guru, Kiai, Maulana, Raja, Tuanku, Sultan, semuanya kita di sana sekarang diimami oleh perempuan. Utama perempuan yang memang hebat betul. Inna kaidaku ta'usim. Akur tidak akur, semuanya masyarakat dunia sekarang ini telah diimami oleh perempuan. Bukan pada senam aerobik bila pada waktu kita guna Waze, pada waktu kita guna GPS. 400 meter kona kanan, susut jalan keluar sebelah kiri, belok kiri. 400 meter belok kanan, kita pun belok.
Pada waktu kita di satu lokasi, diam GPS tadi itu. Tak bagi arahan dengan kita. Kita pun juga jadi bingung. Ini kona kanan kah, kiri kah, straight kah? Apa sebabnya? GPS tidak bagi arahan. Sebab perempuan ada masa-masa tertentu dalam keadaan wudu dan nipas. GPS-nya nipas langsung. Uzur. Akhirnya dia tidak bagi arahan ke kita. Itu yang membuat kita jadi bingung. Loh kenapa? Ini detik-detik seperti ini kita sangat perlukan bimbingan daripada GPS. Wes bagi tahu nih, belok atau straight saja. Dia diam saja. Masa uzur 1 minggu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hikmahnya. Tegera pun juga bergantung dengan imam perempuan. Tuanku pun juga dengan imam perempuan. Raja pun juga dengan imam perempuan. Pikirlah nanti ke depan. Itu apa sebabnya? Tak boleh kayak yang bagi panduan itu laki-laki. Kalau dengan laki-laki, mungkin banyak orang tidak percaya dengan laki-laki. Allah mas sebab Ustaz. Ya, ketemu hadis lagi. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغسل النبي من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أراه في بقعة أو بقعة. Masa saya di Bogor, saya terangan-angan, tergiang-giang dalam hati berbicara di hadapan ribuan perempuan supaya paham dengan bahasa hadis yang dibuatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Yang beliau bahasakan, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khirdihi wa ihrami. Akulah yang meminyak harumin baginda Rasulullah pada waktu Nabi kita berihram dan juga pada waktu Nabi kita halal untuk melaksanakan tawaf satu. Jadi ini minyak harum. Sesusah apa untuk kita buka tutupan minyak harum, kita palitkan ke tangan, kemudian kita sapukan ke muka dan juga pada seluruh anggota tubuh yang ingin kita sapu. Tidak masalah kan? Apakah sampai begal, letih, lenguh? Yang lenguh letih itu naik tangga semalam. Kan lampu mati semalam tuh, ini mati. Rupa-rupanya setelah lampu mati, lem rusak. Nah, kawan-kawan yang ahli-ahli nih, pakar-pakar semuanya, langsung saja. Saya kata ada pengalaman dengan lem. Oh, yang pakar-pakar langsung buka. Dan switch kanan, switch sini, nyala. Tapi tetap angkanya 18. Benar 18 semalam tuh. Kan? Tak turun-turun. Yang pada akhirnya, karena kita sudah keburu waktu, kita kena dikejar program. Kita paksa mau tidak mau kita naik. Tingkat 11. Bukan 3, 4, 11 naik. Allah. Tuh, kali pertama. Dah selesai turun, berbelanja, pergi dengan kawan-kawan. Jadi pada waktu itu kami makan. Asma, Syekh. Jadi bermain di kepala. Tak apa ya. Jangan pikir tentang lem, jangan pikir. Nanti membuat makan kita jadi tidak sedap. Jangan pikir itu dulu. Nanti biar kita tengok realiti keadaan yang akan berlaku. Lem dah baik atau belum? Rupa-rupanya seperti yang kita duga, belum baik. Jadi kenikmatan makan yang kita nikmati tadi itu hilang lagi. Karena naik tangga lagi, naik lagi. Allahu Akbar. Saya dengan dia, duluan dia sampai. Kata dia ada sampai. Alah, kau akan kecil, perut tak buncit. Habib buncit. Berat badan, tak tua. Nanti naik kalau kuliah al. Itu derita. Itu yang agak membebankan. Sementara palitkan minyak harum ke anggota tubuh baginda Nabi ataupun juga kontur rajil. Aku yang menyisirin. Tahu menyisirin? Yang menyikat rambut baginda Rasulullah SAW sama. Nah, besarnya ini sisir. Rambut kemas apa? Tuh gitu. Tengok dulu. Begitu. Kanan dulu. Kemas kanan, baru sebelah kiri, selesai. Baru kita pakai pijika, pakai sompoka, pakai kopiaka, pakai sorban itu terpulang kepada Anda. Susah mana kita menggunakan sikat? Susah mana dengan kita menggunakan minyak harum? Ternyata Sayyidatuna Aisyah menceritakan perkara semacam itu kepada kita. Aku yang menyikat, yang mengemaskan rambut baginda Nabi. Aku yang meminyak harumi beliau. Aku juga yang membasuh buka. Kesan daripada air mani pada pakaian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku masih melihat asarul buqah, kesan daripada basuhan
air mani tadi itu pada pakaian Nabi, dan Nabi kita bawa pakaian itu untuk melaksanakan sembahyang. Pada waktu Nabi kita sembahyang, aku masih tengok bulatan daripada kesan air mani yang aku basuh. Maksudnya apa? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala ingin memberikan satu masukan, nasihat, panduan, bimbingan, pencerahan kepada akhwat pada waktu berumah tangga nanti, agar bagaimana kita mampu untuk mendambakan kesetiaan kita, khidmat kita kepada suami. Jadi bukan hanya tentang urusan memasak, basuh pakaian, atau juga sidai baju, perkara-perkara besar, sampai dengan sekecil masalah tatyib, masalah tarjil, menyisir, menyikat, meminyak harumin, itu pun diambil berat oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Wah, Nabi kita bersabda kepada wanita yang merepek, yang mencerca dan yang mencaci maki suaminya, suami kamu itu adalah jannatuki au naruki. Suamimu itu adalah surga dan neraka kamu. Jangan sampai, bukan seperti cerita sompean. Saya kadang-kadang benda-benda macam itu cepat ingat. Jadi katanya si penceramah itu ceramah dengan hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi sang anak tadi itu begitu dengar bahwasanya surga di bawah telapak kaki ibu, balik rumah langsung saja ke arah kaki mak yang sedang terjuntai. Dia tengok telapak kaki, dia tengok buku lali. Tak apalah, saya lebih-lebihkan sedikit ceritanya. Dia tengok buku lali, dia tengok petis, naik daripada petis sampai ke lutut. Tak nampak juga surganya ada di mana. Naik lagi ke atas, sampai kepada kawasan yang terlarang. Jadi kata mak, awak nak buat apa? Apa yang nak dicari? Tuh guru kata surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Tapi saya cari-cari di kawasan sini tak nampak pun. Jadi pada itu, karena anak tadi sudah naik lagi ke atas, sudah sampai ke paha, sudah sampai ke bagian lutut, paha, nak lagi sehingga bagian atas, kalau ada di situ, surga terletak di sana. Jadi kata mak, kata itu surganya ayah kamu. Surga awak tak ada di sana. Riwayat Ustaz Nazrul, sanadnya mutasil. Ya Allah, itu surganya ayah kamu. Kalau sudah sampai ke kawasan situ, bukan surganya awak. Surganya awak di bawah telapak kaki. Kalau tak ada, kamu kena cari. Tapi jangan cari ke atas. Cari ke atas, itu surganya ayah. Oh iya kak, alhamdulillah. Itu cerita. Suamimu itu akhwat surga dan neraka kamu. Kalau belum menyerap, belum paham cerita tadi itu, kena tanya balik. Bab itu kadang-kadang bahasa isyarat. Kalau ditafsirkan lebih daripada itu jadi lola, porno. Jadi Nabi kita pesan tak nak cakap panjang lebar dengan perempuan yang merepek, mencerca mencaci maki suaminya. Innama huwa, suami kamu itulah surga dan neraka kamu. Maka jangan sampai kalian yang sudah ada jaminan surga daripada Rasulullah SAW, jangan sampai kalian abaikan, jangan kalian buang surga anugerah yang dengan laki-laki tidak ada jaminan seperti itu. Tak ada jannatuka unaruka, itu ma'a imra'atik, itu tidak ada. Tapi itu ada dengan perempuan. Bakti taatmu agar bagaimana bahasa sederhananya, kalian pada masa berumah tangga nanti mampu untuk mencetak, melahirkan seorang suami yang hebat. Bagaimana kita buat suami kita jadi hebat? Urusannya, keperluannya. Jangan suami yang memasak, jangan suami yang ke dapur, jangan suami yang sidai, jangan suami yang basuh. Jadi kita ambil alih semua tugas suami kita, agar suami kita dapat melaksanakan tugas hariannya dengan baik. Kalau kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, agar bagaimana pengorbanan yang kita lakukan mampu untuk membuat suami kita jadi orang alim besar, jadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna
على النور المبين المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه